Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Dekan, Prof. Reni, Bu Eva. Bu Eva ini saya kenalnya udah lama sekali gitu ya, Bu Prof ya. Kemudian Pak Yus, makasih. Dan saya lihat juga ada tamu nih Bu Prof ya, Prof Reni ya, banyak saya lihat dari ada dari UNAN tadi, ada dari ITERA, ada dari Unjani ya. Ya, itu ya. kita kerja sama, Prof. Oh, oke. Okay. Alhamdulillah. Pertama sekali terima kasih saya ucapkan atas kesempatan yang diberikan. Ini silaturahmi saya yang keberapa ya dengan UBH ya. Yang kesekian ratus kali ya, karena saya kecilnya lahirnya itu di seberang sungai ya, dari Bung Hatta ya. Dari sampai saya SMA ya, main saya itu tuh di sana tuh ya. Jadi kalau buat adik-adik mahasiswa yang belum kenal gitu ya, nah, kayaknya saya lebih kenal Bung Hatta ya, tapi kalau sekarang udah lama saya nggak pulang ya, beberapa sejak pandemi. Jadi dulu itu adalah tempat main ya, tapi ngelihatnya itu Pak Yus dari seberang sungai ya, itu sungai apa Pak Yus? Ya, saya melihatnya itu dari Jalan Belibis sampai ke ujung itu gitu ya. Muaro itu ya, Muaro, Prof ya. dari seberang Muaro ya. Nah, dari seberang Batang Kuranji itu, Prof. Batang Kuranji ya. Kuranji juga gitu. Jalan parkir ujung, Prof. Parkir ujung ya Pak Idil ya. Parkir ujung. Nah, saya dari SD 4 tahun saya ngaji jadi jalan parkir itu tembus ada masjid di situ Baitul Ma'mur ya. 4 tahun saya ngaji di sana gitu ya. Itu kelihatan Bung Hatta tuh ya. Kelihatan Bung Hatta dari sana ya. Apalagi kalau muaronya sedang dangkal gitu ya. Iseng-iseng tapi nggak nyampe ke seberang ya. Jadi satu kebahagiaan bisa silaturahmi dengan Bapak dan Ibu semua, dengan adik-adik semua. Insya Allah pada siang hari ini kita akan membahas ya. Memang ini agak spesifik terkait dengan macroergonomic analysis and design. Tapi saya mohon izin nanti kita akan bahas dulu sekilas kerangka besarnya hingga teman-teman atau adik-adik semua juga bisa memahami konteksnya kita seperti apa ya. Tadi sudah disampaikan sekilas tentang saya. Jadi sehari-hari saya di ITB sebagai dosen. Jadi saya lahirnya saya bukan di sana ya. Saya lahirnya di Lubuk Menturun. Kemudian kita pindah ke Jalan Belibis gitu ya. Pindah Jalan Belibis. Saya SD di sana ya. Itu waktu itu masih ada SK IKIP ya, Prof Reni ya. SD IKIP itu di bawah IKIP Padang ya. Kalau sekarang udah UNP ya. Kemudian saya di SMP 1 Padang, SMA 1 Padang, kemudian merantau lah. Ya, membuktikan bahwa kita orang awak maka harus merantau gitu ya. Jadi kalau Pak Yus dan Pak Asam nggak merantau tuh kayaknya orang awaknya bisa dipertanyakan gitu ya. Iya. Atau sudah merantau gitu Pak Sam ya, sudah merantau terus pulang gitu ya. Itu yang benar sebenarnya ya. Itu yang benar-benar orang awak ya. Saya satu di ITB, S2 tadi sudah disampaikan. Kemudian cukup banyak pengalaman terkait dengan konsultansi di bidang ergonomi dan K3. Dan yang satu hal yang ingin saya berbagi kepada adik-adik semua gitu ya. Alhamdulillah awal tahun ini 2021 ya, kita mendapatkan penghargaan dari IEA International Ergonomics Association ya, dalam Triennial Award on Promotion of Ergonomics in Developing Countries ya. Nah, ini adalah orang Indonesia pertama dan orang Padang pertama yang mendapatkan award ini ya. Nah, jadi ini adalah satu hal yang kemudian saya ingin berbagi. Itu sekilas gambaran. Sekarang saya sebagai pembina Perhimpunan Ergonomi Indonesia ya, sudah jadi ketua Perhimpunan Ergonomi Indonesia 6 tahun ya, 2 periode, dan sempat juga menjadi President of Southeast Asia Network of Ergonomic Society ya. Jadi kepala network ergonomi di Asia Tenggara ya, itu gambarannya. Baik, saya akan sekilas agar kita memiliki basic yang sama ketika kita bicara tentang ergonomi, bahwa ergonomi itu merupakan satu dari sekian ya core knowledge dari teknik industri ya. Jadi adik-adik harus paham itu
Jadi ketika lulus menjadi seorang teknik industri, maka kemudian salah satu kompetensi yang dibawa itu adalah kompetensi terkait dengan ergonomics dan human factors, gitu ya. Bahkan ya, saya pribadi ya menyampaikan bahwa sampai sekarang perjalanan karir saya dan itu sangat diwarnai dengan ergonomi, gitu ya. Dan saya sangat bersyukur sekali. Ya. Ergonomi membuat kita itu menjadi unik. Ergonomi itu menjadi suatu competitive advantage dari kita, dan kemudian kita bisa ya sekarang saya dan nah inilah salah satunya itu nanti nyambung kepada macro ergonomics atau ergonomi makro. Jadi ketika kita berbicara TI, design, improve, installation, integrated, ya, system of people, maka kemudian human factors, engineering, ergonomi merupakan satu dari 4 pilar penting. Ya. Jadi saya ingin sekali lagi mengencourage, ya, terutama adik-adik mahasiswa, ya, ini adalah satu kompetensi dan ini masih akan relevan. Ketika orang berbicara kemudian industri 4.0, kemudian tidak bertahan lama, maka kemudian orang mengatakan nggak bisa kalau kita hanya bicara 4.0, harus ada 5.0-nya. Itu orang kembali lagi kepada humanized technology, orang kembali lagi kepada human-centered design. Gitu ya. Orang kembali lagi kepada isu manusia. Karena manusialah yang memiliki peradaban, bukan teknologi yang menguasai peradaban. Ya. Jadi ini akan tetap relevan, ya, dan sekarang juga terjadi perkembangan ergonomi itu banyak terkait dengan isu-isu yang sifatnya adalah kognitif dan yang kemudian adalah makro seperti yang kita bahas saat ini. Jadi kalau ergonomi tentu ini sudah dibahas ya, saya ingin mendudukkan kembali bahwa mengacu kepada IEA, ya, International Ergonomics Association, bahwa kita bicara ergonomi itu kita berbicara terkait tentang understanding of interaction. Ya, jadi ini yang harus kita pahami. Jadi bagaimana bukan manusia secara individu sendiri, tapi adalah ketika manusia itu berinteraksi dengan komponen sistem yang lain. Interaksinya itu yang kita lihat, gitu ya. Dan itulah yang kemudian akan kita harus rancang sedemikian rupa agar kemudian bisa optimize ya dalam aspek human well-being dan overall system performance. Clear ya? Jadi saya ingin sampaikan di situ. Kemudian IEA juga secara clear, ya, saya lihat di Indonesia banyak yang membaginya nambah-nambah, enggaklah kita kembalikan begitu ya, bahwa domain ergonomi itu 3, yang pertama adalah physical ergonomics, yang kedua adalah cognitive ergonomics, dan yang ketiga adalah organizational ergonomics. Kalau kita bicara physical ergonomics, maka kemudian goals-nya itu kita bicara safety and health. Goals-nya itu kita bicara productivity. Saya kasih warna kuning karena memang goal-nya itu belum optimal. Ketika kita bicara physical ergonomics atau ergonomi fisikal, maka kita berhubungan dengan ya, keterbatasan fisik manusia dan kemudian variasi fisik manusia, dealing with physical differences and limitation. Dan output dari physical ergonomics ini, kalau kemudian adik-adik penelitian nanti ya kalau kemudian ingin menerapkan itu tidak jauh dari guideline standar, tool design, ergonomic risk assessment dan seterusnya. Gitu ya. Jadi kita melakukan improvement ya, karena TI itu design dan improve. Ergonomi kita melakukan design dan improve yang terkait dengan bagaimana manusia berinteraksi dengan sesuatu dan konteksnya di sini adalah terkait dengan aspek fisik. Ini adalah beberapa buku yang kemudian menjadi textbook yang kemudian secara umum dipakai di dunia gitu ya terkait dengan perkembangan physical ergonomics. Kemudian ada yang kedua cognitive ergonomics. Mungkin juga sudah sama-sama tahu ketika tadi fisik aspek fisik, kognitif kita kemudian ya dealing with cognitive differences and ya cognitive limitation. Apa keterbatasan orang terkait dengan aspek kognitifnya? Kemudian bagaimana cara kita mengatasi itu? Disinilah banyak peran-peran nanti industri 4.0. Ya, saya beberapa mahasiswa S3 saya ya menggunakan VR misalnya, virtual reality, menggunakan augmented reality. Jadi bagaimana kita mengatasi keterbatasan kognitif, kemudian menggunakan teknologi yang sifatnya itu adalah advanced
teknologi industri 4.0. Itu relevan. Kalau tadi physical, ada juga penelitian kita di ITB itu terkait dengan penggunaan exoskeleton. Ya, exoskeleton itu kayak Iron Man lah, gitu ya. Ya, bagaimana Iron Man memiliki bantuan teknologi untuk dia menjadi seorang yang jauh lebih powerful. Ya, itulah yang disebut dengan super operator. Dengan konteksnya adalah physical ergonomics. Aplikasinya itu adalah terkait dengan rancangan, visual display, situational awareness, bicara tentang memory, cognitive sensing, dan seterusnya. Dan isu goals-nya tetap kita berbicara terkait tentang safety and health, ya, walaupun di situ safety banyak bicara tentang human error, mental fatigue, dan seterusnya, dan kemudian yang kedua terkait dengan productivity. Ya, bukunya juga banyak kita bicara kognitif. Yang menarik adalah yang akan kita bahas sekarang adalah domain yang ketiga. Gitu ya. Kita coba bandingkan ya, domain 1, domain 2, dan domain 3. Domain 3 baru kita bicara tentang macroergonomics. Inilah juga dalam bahasa lainnya kita sebut sebagai organizational ergonomics. Ya. Apa fokus dari organizational ergonomics? Kita fokus kepada apa yang disebut dengan design for joint optimization. Ya. Jadi suatu paradigma yang berbeda. Kalau kita berbicara terkait tentang physical dan cognitive ergonomics, pendekatannya itu adalah human-centered design. Di mana nih manusia, maka kemudian subsistem yang lain yang berinteraksi dengan manusia itu kemudian bisa kita improve, kita redesign. Tapi dalam konteks macroergonomics nggak bisa. Ya, improvement itu harus dilakukan secara keseluruhan. Ya, nggak bisa kita hanya melihat satu sistem, walaupun satu sistem itu adalah aspek manusia. Tapi harus kita lihat keseluruhan. Itulah di sini kita berbicara tentang joint design and joint optimization. Ya, jadi keseluruhan. Ya, bagaimana kemudian peran terbaik ketika kita lihat ada isu lingkungan di situ, kemudian bagaimana peran terbaik, kombinasi terbaik antara manusia, kemudian teknologinya, dan kemudian organisasinya. Itu kita bicara nanti ya. Di sini banyak ya, ke sini saya cukup banyak melakukan konsultansi di perusahaan terkait dengan transformasi organisasi ya. Ujungnya kemudian banyak sekali saya melihat relevansi penerapan makroergonomics itu dalam hal ya transformasi organisasi tersebut gitu ya. Karena ujungnya nanti kita akan berbicara ya mendapatkan merancang suatu ya rancangan yang optimal untuk organisasi tersebut dari segi organisasinya, strukturnya, kemudian orangnya dan teknologinya ke depan. Gitu ya. Jadi relevansinya ke sana. Dan memang ini unfortunately referensi yang tertulis itu masih sangat terbatas gitu ya. Karena sangat jarang untuk kemudian bisa mendapatkan experience untuk melakukan suatu transformasi perusahaan itu membutuhkan suatu kerja tim dari berbagai disiplin. Jadi memang agak susah untuk kita kemudian mengatakan ini adalah sebuah proyek perubahan berbasis makroekonomi. Beda yang lain yang harus kita lihat adalah ketika kita berbicara tentang organizational ergonomics, maka kita tidak hanya melihat isu terkait dengan K3, tidak hanya melihat isu terkait dengan produktivitas, tapi dengan konteks sekarang itu kita berbicara terkait dengan job satisfaction ya dan employee engagement. Karena kalau kita berbicara rancangan organisasi, rancangan struktur dan seterusnya, itu juga terkait dengan bagaimana orang itu kemudian dia bisa betah memiliki engagement, memiliki komitmen yang tinggi kepada perusahaan. Nah, ini kemudian dalam kacamata makro itu yang kemudian harus kita tambahkan menjadi goals. Ya. Walaupun kemudian desainnya secara mikro itu ergonomis, ya, kursinya bagus, komputernya tertata baik, tapi kalau kemudian culture-nya tidak mendukung, strukturnya sangat hierarki, tidak memberikan kesempatan inovasi, maka itu kemudian ya secara safety and health aman, secara productivity mungkin masih oke,
tapi secara komitmen dan engagement itu rendah. Dan itu ujungnya akan berdampak juga kepada perusahaan. Oke, jadi disitulah kita melihatnya harus lebih komprehensif. Kenapa kemudian macroeconomics ini kemudian menjadi relevan semakin ke sini? Ya, saya yakin adik-adik mahasiswa ada baca bukunya ya. Ini baca buku Macroeconomics karangan dari Hendrik dan Kleiner. Nah, saya dulu belajar macroeconomics-nya 1 semester di kampus saya di Virginia Tech dari Brian Kleiner ini ya. Dia adalah profesor di Virginia Tech. Jadi alhamdulillah saya punya kesempatan langsung belajar dari foundernya macroeconomics ya. Nah, situ banyak kita diskusi, kemudian ya kita bisa memahami kira-kira filosofis dasarnya apa sih ketika kita bicara macroeconomics. Karena juga realitas saat ini setiap orang bicara ini makro ya benar juga sih gitu ya. Selama itu dia kemudian point of view-nya itu adalah makro, kemudian dia bicara tentang manusia, maka itu kemudian ya bisa kita klaim sebagai macroeconomics. Jadi macroeconomics ini kemudian menjadi sangat relevan ketika kemudian kita berbicara optimisasi pada levelnya itu adalah organisasi. Gitu ya. Kita tahu bahwa optimisasi pada level yang mikro belum tentu kemudian memberikan dampak kepada yang makro. Gitu ya. Jadi sangat relevan untuk kita melihat sebelum kita berbicara apapun intervensi terkait tentang mikro, ya, Anda mungkin merancang suatu alat kerja, merancang sebuah panel, merancang lingkungan kerja, merancang metode kerja, dan seterusnya, maka kemudian bisa jadi relevansinya hilang ketika isu makronya itu kemudian kita tidak tuntaskan dulu. Atau bisa juga kemudian isu-isu yang kita anggap sebagai penting di mikro, ada keluhan A, keluhan B, ada yang kemudian terkait dengan fatigue, ada keluhan macam-macam. Tapi bisa jadi kemudian dia kalah prioritas ketika kemudian secara makro kita melihat ada isu lain yang lebih memberikan dampak kepada perusahaan. Jadi secara logika sederhana, ya, inilah esensi dari makro. Dan inilah seorang teknik industri, ya. Jadi kalau teknik industri itu nggak boleh dia itu berangkat dari mikro. Apalagi dia berangkat dari cuma sangat parsial melihat suatu sistem. Gitu ya. Jadi kita harus mampu melihat big picture-nya dulu. Kita harus mampu melihat dari tataran yang kemudian lebih luas dulu, baru kemudian kita mengerucut. Sehingga setiap intervensi yang kita lakukan pada level mikro, itu kita tahu ya, relevansi dan kemudian kontribusinya terhadap aspek makro kira-kira seperti apa. Secara point of view makro, tantangan kita saat ini adalah 3 ini ya, real practices-nya. Yang pertama, technology center design. Ya. Jadi orang semua bicara tentang kemajuan teknologi. Gimana teknologi ini kita terapkan? Ini dulu nih, kita punya teknologi dari luar. Kita punya sesuatu, kita terapkan. Kemudian orangnya gimana? Orangnya belakangan. Nanti orangnya dipaksa untuk menyesuaikan. Itulah yang kita sebut sebagai technology center design. Harusnya itu kemudian mengarah kepada bukan human center design, gitu ya, tapi adalah joint design. Kita cari trade-off terbaik, human seperti apa, teknologi seperti apa. Karena dalam batas-batas tertentu manusia itu bisa dipaksa belajar, gitu ya. Dan kemudian dalam batas tertentu teknologi itu kemudian kita bisa improve, gitu ya. Kemudian yang kedua, tantangan yang ada saat ini adalah leftover approach to function and task allocation. Jadi bagaimana kemudian tadi dampaknya itu adalah ya, function allocation itu berbicara manusia melakukan apa, teknologi melakukan apa. Tapi karena sudah berangkat dari teknologi duluan, maka kemudian manusianya belakangan, tinggal sisanya. Gitu ya. Harus menyesuaikan dan seterusnya. Dan yang terakhir teknologi, ya, kita sekarang ini hampir kesannya itu semua proses itu driven by technology, yang harusnya to drive technology. Gitu ya. Nah, inilah yang kemudian menjadi point of view kita. Saya langsung ya, ini contoh ya, saya ajarkan di kelas agar memberikan suatu pemahaman bahwa kita tidak bisa melihat suatu permasalahan secara ya, sempit begitu ya, lihatlah secara makro. Ini foto
Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu saya kasih door prize deh. Ayo, silakan di kolom chat. Ya, tapi dosen nggak boleh jawab ya. Ya. Foto tentang apa ini? Ayo. Apa ya? Door prize-nya apa ya? Karina ada door prize-nya nggak nih? Ada ya? Ada lah, minta ke Bu Eva ya. Boleh Pak Bos. Ada yang tahu foto tentang apa ini? Ini sebuah tragedi besar di dunia. Kanan bawahnya itu adalah korban ya, yang meninggal. Sebuah pabrik meledak. Terjadi di Chernobyl. negara di Asia. Chernobyl. Di India, bukan di Chernobyl. Bukan. Terjadi di India. India ya. Pabrik pupuk. Ya. Jadi ini fotonya, kiri atas itu ini ledakannya ya. Kemudian kanan atas ini ledakan, kemudian sesudah sekian lama ya. Ini asap. Kemudian ini sesudah terbakar selesai, ini adalah korban. Itulah yang terjadi tahun 84 di Bhopal, India yang disebut dengan Bhopal disaster. Suatu kejadian yang tragedi, yang amat dahsyat gitu ya. Jadi saya sengaja ambil ini bukan Chernobyl, bukan apa-apa, karena ini adalah pabrik yang real ya, yang sederhana. Kalau Chernobyl mungkin susah nanti gitu ya. Ya itu kan memang terkait dengan reaktor dan macam-macam Pak gitu ya. Nah, ini adalah pabrik pupuk. Ya. Apa yang terjadi? Jam 1 pagi 3 Desember 1984 bocornya tangki gas metil isosianat. Sekitar 20-40 ton. Ya, itu luar biasa itu gitu ya. Ya, bocor ke udara mengakibatkan satu kota itu kemudian keracunan ya. 2.000 orang langsung meninggal karena dia adalah gas beracun. Ya. 300.000 kemudian cacat. Ya, hewan nggak terhitung. Yang sedihnya adalah mereka yang kemudian sempat terpapar gas tapi kemudian masih bisa gitu ya. Diselamatkan, ternyata kemudian anaknya cacat lahir dari yang bersangkutan gitu ya. Jadi efeknya itu berkepanjangan hingga generasi kedua. Yang menarik yang ingin saya sampaikan, analisis ini sebuah paper ya, ingin memberikan kepada Anda ya bahwa pentingnya makroergonomics itu ya. Jadi kata Meshkati di sebuah paper mengatakan tragedi Bhopal ini sebenarnya kalau kita ya investigasi, kita bisa simpulkan adalah dia characterized as a group of untrained and unprepared operators. Ya, pekerjaannya itu tidak terlatih dan tidak disiapkan untuk bekerja dalam suatu teknologi yang tidak aman, dengan lingkungan kerja yang kemudian juga tidak mendukung. Hardware-nya juga kemudian unfriendly, instrumentasinya unreliable, dan kemudian being assembled in unorganized facility and supervised by unseasoned managers. Jadi Anda lihat di sini, kemudian apa kata Meshkati ya? Memang operatornya masalah, lingkungannya masalah, hardware-nya memang masalah karena ini pabriknya sudah tua gitu ya. Tapi semuanya itu kemudian ya terikat gitu ya, didorong oleh suatu ya, fasilitas dan organisasi, termasuk kemudian leadership-nya itu yang kemudian bermasalah. Sehingga kata Meshkati adalah ya, kebanyakan kecelakaan kerja itu 80-90% itu diakibatkan oleh ya, masalah manajemen dan organisasi. Sedangkan kalau mikro itu hanya kontribusinya 10-20%. Mikro itu adalah error pada level individu ya. Jadi inilah gambaran kemudian kita ini penting. Jadi saya ingin menyampaikan kepada Anda ya bahwa memang makro ini kemudian ini yang harus kita kuasai. Apalagi sebagai seorang teknik industri ya. Nah, baru kita masuk ke MEAT ya. Bacanya MEAT ya. Ergonomi makro itu sendiri kalau kita lihat memang ini sangat luas ya. Bisa kemana-mana. Karena dia yang pertama harus kita kuasai nanti adalah dia merupakan sebuah filosofis. Perspektif dan filosofis.
Kemudian dia juga merupakan suatu subdisiplin keilmuan. Ergonomi makro juga kemudian menjadi sebuah research domain. Bagaimana itu kemudian juga expertise di situ. Kemampuan kita untuk mengidentifikasi faktor-faktor makro yang berdampak kepada kinerja perusahaan, itu cukup banyak paper-paper yang publish di situ. Kemudian juga bagaimana kita bisa melakukan improvement terhadap faktor-faktor yang kritikal tersebut. Dan ergonomi makro dia juga memberikan sebuah metode atau framework. Nah, yang hari ini kita akan bahas salah satunya itu adalah MED ya. MEAD, MOMED bacanya terserah. Dan memang kata si Hendrik dan Kleiner tahun 2001 di bukunya itu memang sudah saatnya saat itu 2001 kita ergonomi dalam tataran mikro itu kita integrasikan dalam konteks yang lebih luas yang disebut dengan organizational design dan management. Nah, disitulah kemudian kita bisa melihat bahwa intervensi ergonomi yang kita lakukan dalam tataran mikro itu akan jauh lebih efektif ketika kita bisa integrasikan dengan skala makro. Baik, saya masih punya beberapa slide untuk kemudian mulai kita masuk kepada filosofis dari MED tersebut ya. Topik kita Macroergonomics, Analysis and Design. Kalau kita lihat satu hal yang sangat mendasar bahwa dalam konteks organisasi, dalam konteks desain pekerjaan, dimanapun kita lihat di Indonesia ini, maka kemudian yang di kiri 7 hal ini kemudian menjadi karakter. Bagaimana orang merancang organisasi. Ini juga jangan sampai praktikum kita mengarah ke sini. Over specialization of most job. Jadi kalau perancang praktikumnya itu sangat kemudian dirancang, sangat spesifik, artinya kita merancang sama dengan konteksnya itu Taylor tahun 1900-an. Karena konteksnya sekarang sudah bergeser ke kanan. Gitu ya. Jadi perancangan itu tidak hanya kita berbicara spesialisasi, sehingga orang itu melakukan pekerjaan sangat spesifik, sehingga dia kemudian tidak memiliki empower untuk melakukan inovasi. Jadi arahnya kita tidak ke situ. Gitu ya. Over reliance on supervisor control. Ini orang TI banget, tapi TI-nya adalah TI konvensional. Gitu ya. Jadi kalau Anda jadi supervisor, jadi manajer TI, kebayang Anda itu nanti pekerjaan saya bagi-bagi, kemudian nanti setiap orang mengerjakan sangat spesifik, saya buat SOP-nya, saya awasi mereka, saya ukur kinerjanya, yang lebih kinerja saya kasih bonus. Nah, itu namanya paradigma orang TI konvensional. Ya. Gitu ya. Jadi kalau Anda lihat sekarang startup yang besar-besar, sudah jadi unicorn, Anda tidak akan temukan itu. Gitu ya. Nah, disinilah kemudian kita tarik core-nya lagi. Apa sih sebenarnya? Dan ternyata itu sudah banyak mulai disuarakan ketika munculnya socio-technical system yang disebut dengan STS. Ya. Socio-technical system melihat kondisi seperti itu yang sangat mengacu kepada efisiensi, eksploitasi, under reliance, over reliance on individual monetary rewards, under value human resource. Jadi manusia itu dianggap seperti robot. Itulah yang akan banyak menjadi permasalahan nanti kita temukan dalam konteksnya makroekonomi. Jadi menjadikan manusia itu, pekerja itu sangat-sangat transaksional, sangat-sangat menjadi objek dan mengakibatkan kemudian perusahaan itu salah satunya dampaknya saat ini. Ketika kemudian tuntutan inovasi tinggi, maka kemudian perusahaan itu banyak yang tidak mampu. Nah, saya sekarang cukup banyak melakukan transformasi di BUMN, salah satunya itu ini, mengubah dari kiri menuju ke kanan, gitu ya. Dengan menggunakan paradigma saya adalah socio-technical system dan makroekonomi, gitu ya. Sehingga kita ingin sebenarnya bicara inovasi lebih terbuka, human learning-nya, pembelajaran itu kemudian jauh lebih luar biasa. Kemudian mereka bisa lebih responsif, atau kata yang sekarang lagi tren itu di dunia usaha adalah agility-nya lebih baik. Agile individual, agile organization,
mereka inilah yang memiliki komitmen yang lebih tinggi untuk bekerja, mereka lah yang memiliki engagement yang lebih tinggi, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi kalau Anda research-nya, ya jangan lagi kemudian masuk di daerah yang kiri, gitu ya. Bagaimana kemudian dengan Anda memahami makroergonomi, kita masuknya ke kanan. Inilah yang kemudian yang disebut banyak dalam makroergonomics itu sebagai balance model. Ya. Nah, ini adalah paradigma yang mungkin berbeda kalau Anda hanya melihat selama ini belajar tentang mikro, ya. Jadi kalau mikro itu pendekatan kita adalah HCD, ya. Jadi kalau HCD itu human centered design, ya, manusianya di tengah, maka kemudian komponen-komponen yang lainnya itu kemudian menyesuaikan, ya. Ini adalah kemudian kita menggunakan HCD. Jadi yang lain, teknologi menyesuaikan, lingkungan menyesuaikan, metode kerja menyesuaikan, apalagi yang lain, alat kerja menyesuaikan. Inilah kita sebut dengan human centered design. Tapi dalam konteks makroergonomi, yang di tengah ini ada 3, dan dia itu kemudian balance. Ada personal subsystem, ada technical subsystems, dan ada kemudian organizational and management subsystem. Balance itu kemudian tidak boleh ada satu yang dominan terhadap yang lain. Atau tidak boleh satu itu kemudian dikalahkan oleh yang lain. Ya. Dan ada komponen yang lain itu terkait dengan external environment, ini yang lebih dominan. Ada juga internal environment terkait dengan psikososial dan fisikal. Personal subsystem kita berbicara siapa yang mengerjakan pekerjaan. Technical subsystem kita berbicara bagaimana pekerjaan itu dikerjakan. Dan organisasi subsystem kita berbicara bagaimana kemudian ya mekanisme mereka kerja itu diorganisasikan. Ya, nah ini pemahaman ini penting. Ya, ini dari Kleiner. Dalam banyak seminar saya mengusulkan gambarnya seperti ini, gitu ya. Saya mengubah dengan bentuk yang kemudian lebih sederhana bahwa ada saya gambarkan yang paling atas itu 2 hal. Yang pertama saya sebut dengan external environment, mirip dengan model tadi. Tapi saya tambahkan yang kedua adalah stakeholder needs. Spesifik terhadap organisasi tersebut yang ternyata juga dinamis. Maka kemudian balance-nya itu terkait dengan human, ya pekerjanya, task dan teknologi, dan organization. Kalau kita bicara human, ya ada 5 sub ya dimensi atau parameter yang relevan, bicara professionalism, kompetensi, talent, mindset, emotional. Kalau kita bicara organisasi, dimensinya itu adalah strategi, style, structure, share values, dan system. Ini model dari McKinsey kita pakai. Dan ke teknologi kita bicara complexity, knowledge intensity, variability, autonomy, dan integration. Jadi kalau kemudian kita berbicara sebuah balance, ya, maka kemudian bagaimana ketiga, ya terutama 3 ini ya, human dimension, technology, dan task organization dimension itu kita rancang menggunakan konsep joint design sesudah kita memahami bagaimana dinamika dari stakeholders dan external environment. Nanti saya berikan contoh, gitu ya, contoh. Ya. Dan salah satu kemudian lebih detailnya itu sebenarnya bukan lebih detail, ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Haro dan Kleiner 2008 ya. Jadi bagaimana joint design, keseimbangan antara teknologi, personal dan eksternal ya, dan masing-masing itu kemudian ada variabel parameter yang kita harus perhatikan untuk kemudian kita bisa keluar dengan suatu rancangan yang balance-nya seperti apa. Baik, saya akan masuk ke bagian kedua, baru kita berbicara tentang langkah-langkah macroergonomics, analisis, dan desain, ya, MET-nya. Kalau kita mengambil dari buku, ya, macroergonomics yang sebagai textbook kita, maka kemudian mereka mengusulkan ada 10 langkah, gitu ya. Nanti kita akan jelaskan satu persatu dan mungkin sedikit modifikasi dari saya atau pengembangannya modelnya seperti apa, gitu ya. Jadi kalau dari MET ini, langkah satunya adalah Environmental and Organizational Design Subsystems, itu initial scanning-nya mulai dari situ. Kemudian step keduanya adalah Technical Subsystem Analysis, Define Production System Type and Performance Expectation katanya. Langkah ketiga
tentukan unit operation-nya. Kemudian yang keempat, collect variance data. Yang kelima, construct ya variance matrix, pilih yang sesudah variance itu key-nya yang mana. Kemudian lakukan analisis terkait dengan personel, terkait dengan peran dan tanggung jawabnya, siapa yang mengerjakan apa, harusnya bagaimana. Nomor 7, perform joint design function allocation. Oke, kalau ada masalah, kemudian lakukan analisis. Dan kemudian lakukan perbaikan dan lanjut implementasikan. Kalau kita baca memang MET ini memberikan panduan kepada kita nomor 1, bagaimana sebenarnya ya kalau kita selama ini kita bicara improvement dalam levelnya mikro itu kita biasanya bicara terkait dengan ya step nomor 7 atau bisa jadi nomor 6 ya. Nomor 6, nomor 7 ya, kemudian nomor 8. Sorry. Ya. Ya. 6, 7, dan 8. Inilah yang selama ini kemudian banyak kita bahas saat kemudian kita berbicara dalam tataran mikro ya. MET ya atau MET ini kemudian memandu kita, nggak bisa kita langsung ke langkah nomor 6. Mulailah dulu dari langkah nomor 1. Ingat tadi model saya terkait dengan model balance model, kita harus lihat dulu lingkungannya seperti apa. Nanti saya jelaskan kenapa ini penting, gitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana sih taksonomi tipologi dari teknologinya dulu, gitu ya. Ini desainnya seperti apa? Karena dia harus responsif terhadap kondisi lingkungan. Dan kita mau fokus terhadap unit yang mana dulu, itu langkah yang ketiga. Dan kita berbicara apakah benar isu atau masalah yang ingin kita pecahkan itu merupakan sesuatu yang sifatnya adalah key variance. Itu nanti ketahuan dari variance matrix. Jangan sampai kemudian masalah yang kemudian kita ingin propose dalam konteksnya mikroergonomi, dia bukanlah suatu masalah yang strategis. Bukan terkait dengan sesuatu yang disebut dengan key variance. MET sekali lagi memandu kita untuk mengintegrasikan gitu ya, bagaimana kemudian intervensi-intervensi yang sifatnya mikro dalam suatu konteks yang lebih makro. Dalam suatu ya tataran point of view yang lebih makro. Itu yang nomor 1 yang kalau saya berharap Anda bisa catat itu begitu ya. Sehingga kalau Anda mau tugas akhir ya, Anda tahu ya, tinggal ikutin langkahnya dan kemudian untuk setiap langkah itu data apa yang perlu Anda lakukan. Ya, jadi ada beberapa mahasiswa yang tugas akhirnya tinggal implementasi ini. Yang kedua yang ingin saya tekankan, MET ini lebih kepada sesuatu yang sifatnya ya panduan ya. Tidak harus kemudian langkahnya harus exactly seperti yang kemudian diusulkan oleh si Kleiner ini. Karena nanti ya ada mahasiswa saya S2 sudah melakukan research, ternyata langkah ini kemudian belum tentu relevan untuk semua tipe organisasi. Karena setiap tipe organisasi kemudian teknologinya itu, technical subsystemnya bisa memiliki karakter yang berbeda. Tapi secara panduan umum itu kita bisa pakai. Kita berangkat dari lingkungan, kita melihat kemudian organisasinya, teknologinya, dan seterusnya. Tapi untuk setiap detail langkahnya, Anda bisa melakukan improvement, Anda bisa melakukan modifikasi. Walaupun modifikasi dilakukan, tapi tetap tidak akan kemudian pakem besarnya, lihat big picture, kemudian cari titik masalahnya, kemudian solve masalah itu, kemudian kita kembalikan kepada makronya. Iterate, implement, dan improve itu adalah langkah nomor 10. Ya. Kita lihat satu persatu, kalau Anda ingin mengaplikasikan ini khusus ya, karena judulnya kita bicara tentang ini saat ini. Ya. Yang pertama, analisis lingkungan. Ini adalah langkah 1A ya. Jadi saya ingin mengambil modelnya Haro dan Kleiner 2008 ya. Ini yang menarik sebenarnya. Ya, ini menggunakan model, memang ini adalah tipologi terkait tentang bagaimana kondisi lingkungan itu ya berdasarkan degree of complexity dan degree of change. Itu dari bukunya gitu ya. Jadi environment ini kemudian menjadi sangat relevan ya. Jadi buat Anda yang belum kenal, ada sekarang disebut dengan disruption.
kemudian istilahnya double disruption. Ya, ternyata disruption, double disruption, main disruption-nya itu adalah dari teknologi, orang menemukan cara baru, orang menemukan teknologi baru yang kemudian menjawab permasalahan latent needs dari orang tersebut, sehingga kemudian dia mendisrupsi, bagaimana Gojek, Gokar, ya, kemudian mendisrupsi konvensional, ojek, konvensional taksi. Ya, itu adalah disrupsi di satu sisi. Global disruption, ada disrupsi yang kedua, itu karena adalah ketidakpastian lingkungan. Muncullah pandemi, muncullah kemudian global ya, health, kemudian global apapun itu begitu ya, berdampak kepada harga minyak dan seterusnya. Ternyata ya, yang ingin saya sampaikan adalah semua perusahaan sifatnya itu adalah open system. Semua perusahaan ternyata sangat-sangat sensitif terkait dengan kondisi lingkungan. Hampir semua gitu ya. Dan ketika kemudian lingkungan itu sangat sensitif kepada perusahaan, sehebat apapun perusahaan, maka perusahaan itu kemudian dia tetap ya akan bermasalah. Ya. Jadi kalau kita lihat sekarang gara-gara pandemi, apa yang hebat? Kampus terhebat pun di dunia, MIT, Harvard, dan seterusnya, juga goyang begitu ya. Perusahaan besar di Indonesia juga goyang semuanya ya gara-gara pandemi. Jadi, apa pelajaran kita? Sehebat apapun rancangan sistemnya, dia best practice, pakar di situ, teknologinya canggih, tapi semua itu bisa kelelep dengan teknologi, bisa kelelep dengan bisa kelelep dengan lingkungan. Makanya nomor satu, saya sangat setuju bahwa analisis lingkungan itu nomor yang paling utama dilakukan. Jadi dimanapun Anda nanti bekerja sebagai konsultan, ingin memperbaiki sebuah organisasi, sebuah perusahaan, analisis pertama itu adalah analisis lingkungan. Anda bisa gunakan Porter di situ, gitu ya. Anda bisa gunakan analisis Pestel di situ. Ya. Esensinya adalah untuk melihat sejauh mana complexity, uncertainty, kemudian ambiguity, volatility. Inilah yang sekarang disebut dengan VUCA ya. Jadi volatility, uncertainty, ambiguity. Nah, VUCA ini adalah tambahan dari saya gitu ya. Jadi saat ini bukunya itu belum nulis tentang VUCA. Nah, sekarang orang bicara tentang external environment analysis ya VUCA. Ada banyak kalau Anda cari di literatur ya, bagaimana kita melakukan assessment VUCA ya, levelnya VUCA itu seperti apa? Tinggi, rendah, atau sedang. Yang tinggi adalah industri terkait dengan elektronik, gitu ya. Industri yang kemudian terkait dengan spare part-nya impor, maka kemudian ketidakpastiannya tinggi, volatility-nya tinggi, complexity-nya tinggi. Tapi kalau industrinya terkait dengan makanan sehari-hari, produk-produk yang sifatnya itu adalah konsumtif sehari-hari, mungkin VUCA-nya itu rendah. Kalau model yang dari si Harold Kleiner ini, dia tetap membagi tadi ya. Kalau simple, complexity-nya simple, degree of change-nya lingkungan itu kemudian juga cenderung stabil, maka perusahaan itu low uncertainty. VUCA-nya low. Dan sebaliknya, kalau degree of complexity-nya kompleks, banyak faktor yang kemudian ya, karena dia perusahaan itu atau industri itu membutuhkan supply chain yang seperti apa, impor, dipengaruhi oleh harga minyak, dipengaruhi oleh kurs rupiah dan seterusnya, maka kemudian dia berada pada kondisi kompleks. Kalau kemudian perubahannya itu dinamis juga cepat, maka kemudian dia berada dalam high uncertainty. Itu dulu Anda harus tuntas. Ya. Ini adalah pengetahuan sangat penting seorang teknik industri ya. Lihat dari lingkungan. Ya. Dan yang kedua tadi lihat dari stakeholder juga sama ya. Stakeholder itu ternyata luar biasa sekarang ya. Ya. Bisa jadi stakeholdernya itu adalah induk perusahaan, bisa juga stakeholder itu adalah pemerintah ya. Ya. Cukup banyak kemudian terobosan atau kebijakan ataupun apapun itu ternyata itu kemudian sifatnya ya mendadak gitu ya. Tiba-tiba muncul regulasi ini. Tiba-tiba perusahaan dilakukan kemudian subholding Pertamina terkaget-kaget. Ya, terkaget-kaget karena mereka tidak terbiasa dalam kondisi yang dinamis lingkungan. Jadi ini yang pertama. Volatility, uncertainty, complexity, ambiguity memberikan pemahaman kepada kita, oke, lingkungan industrinya itu stabil atau tidak stabil. Uncertainty-nya rendah atau
tinggi. Itu yang nomor satu yang kita harus petakan. Yang kedua, masih ya, langkah satu itu adalah 1B, analisis subsistem organisasi. Sesudah kita lihat lingkungan, lingkungan ini kemudian berdampak kepada bagaimana mereka merancang dimensi organisasi ini. Gitu ya. Dimensi organisasi itu bisa dibedah dari 3, complexity, formalisasi, dan sentralisasi. Dan Anda harus kaitkan tadi, gitu ya. Jadi kalau dia kemudian lingkungan industrinya itu ya tingkat ketidakpastiannya itu kemudian rendah, maka kemudian kompleksitinya kemudian menjadi tinggi. Ya. Dan kompleksiti ini kemudian harus dirancang sedemikian rupa menjadi rendah ketika kemudian lingkungan industrinya itu semakin tidak pasti. Apa itu kompleksiti? Kompleksiti itu bicara tentang degree of tingkat diferensiasi dan integrasi yang ada di tempat atau di organisasi tersebut. Bisa secara vertikal, hierarkinya. Jadi hierarkinya kalau dia berada dalam industri yang tidak stabil, maka hierarki organisasi itu harus lebih pendek. Horizontal differentiation-nya juga kemudian harus lebih kecil. Jangan terlalu banyak silo-silo, membuat dia susah melakukan komunikasi, padahal tuntutannya dia harus agile, harus cepat berubah. Integrasinya, ya, integrasi itu jumlah mekanisme yang didesain. Apakah itu di situ ada task force, di situ kemudian ya ada pokja, ada project dan seterusnya, itu juga harus dirancang kecil atau rendah sehingga dia bisa tadi cepat mengambil keputusan, merespons perubahan lingkungan yang juga begitu cepat. Kemudian formalisasi. Formalisasi itu bicara degree to which jobs within the work are standardized. Bicara sejauh mana kemudian SOP itu dibuat. Sejauh mana kemudian instruksi kerja dibuat. Sejauh mana job desk itu harus spesifik. Nah, sebagai orang TI sekarang, Anda harus mulai aware. Gitu ya. Kapan kemudian sebuah perusahaan itu dia harus spesifik memiliki job desk yang kaku, SOP yang kaku kapan? Dia hanya relevan untuk lingkungan industri yang sifatnya low uncertainty. Ya, jadi jangan sampai nanti Anda, saya bisa merancang SOP. Ya, kalau Anda lihat di Tokopedia, di Gojek, gitu ya, mana lagi yang besar-besar, gitu ya, di Google, ya nggak ada itu job desk yang spesifik, yang detail, SOP yang detail, ya nggak ada. Gitu ya. Yang ada itu hanya di perusahaan-perusahaan zaman dulu yang sangat konvensional, ya sampai sekarang mungkin juga masih banyak, atau karena memang mereka itu dihadapkan kepada lingkungan yang lebih stabil. Organisasi pendidikan lingkungannya stabil ya, cenderung stabil. Oke, ada SOP, ada job desk, tapi job desk-nya juga tidak kaku. Karena tadi ingat, kita shifting menuju paradigma yang lebih mengacu kepada socio-technical system. Ya, lebih memberikan empowerment kepada pekerja agar pekerja itu bisa melakukan inovasi, ya, inovasi yang sifatnya bottom up. Sentralisasi udah paham tentu ya, sejauh mana kemudian pengambilan keputusan itu tersentralisasi atau dibuat desentralisasi. Yang di kanan ini menggambarkan bagaimana ya lingkungan tadi low uncertainty, medium uncertainty, high uncertainty, kemudian nanti kita evaluasi. Kira-kira kemudian saat ini aktual berjalannya seperti apa terkait dengan complexity, formalization, dan centralization. Kemudian kita lihat juga struktur organisasinya seperti apa, gitu ya, yang kemudian sekarang yang ada di organisasi tersebut. Jadi makanya hasil dari langkah 1 itu nanti kita berbicara, ini loh kondisi ideal yang harusnya dia organisasi tersebut terkait dengan strukturnya, terkait dengan kompleksiti, formalisasi, dan sentralisasinya, dan saat ininya seperti apa, sehingga kita akan temukan gap di situ. Kalau kita bicara terkait dengan struktur, kalau dia konvensional, maka strukturnya itu pilihan antara fungsional, matriks, dan produk. Jadi kalau biasanya kalau bicara struktur fungsional, maka fokusnya itu adalah efisiensi. Tapi
strukturnya itu adalah produk, basisnya tujuannya itu adalah koordinasi. Matriks itu berusaha kemudian mengkawinkan keduanya, tapi ternyata juga punya kelemahan. Karena matriks itu membutuhkan gaya kerja baru, cara kerja baru, budaya kerja baru, karena dia punya, ya, dan itu juga tidak mudah. Ini adalah tipologi pilihan, termasuk di dalamnya hibrid antaranya, ya. Dan industri kemudian selalu bisa membuat pilihan-pilihan antara fungsional di satu sisi dengan produk di sisi yang lain, secara konvensional. Tapi saat ini saya cukup banyak membantu perusahaan, orang tidak lagi melihatnya itu organisasi yang seperti itu, yang mereka sebut sangat mekanistik, gitu ya. Jadi mekanistik itu tadi ada gambarnya ya, jadi bisa dia fungsional, bisa divisional, produk. Karakteristiknya produk push, orientasi proses, hierarki, ya, tupoksi, gitu ya, sangat administratif, lingkungan kerja yang stabil, fokus pada efisiensi, itu kita bicara di sini. Kalau lingkungannya ternyata kemudian ketidakpastiannya tinggi, mau tidak mau orang sudah mulai berpikir bahwa struktur itu harus larinya bergeser ke kanan. Lebih organik atau lebih agile, gitu ya. Nah, jadi nanti hasil dari analisis kita, langkah pertama dari MET ini adalah melihat sejauh mana lingkungannya. Oh, lingkungannya stabil, organisasinya fungsional, oke. Lingkungannya ternyata sangat dinamis, sangat fragile. Harusnya organisasinya agile, organik. Harusnya formalisasi, sentralisasi, ya, kemudian kompleksitinya harus dirancang rendah. Nah, itu adalah hasil nomor 1 yang nanti akan mengawal Anda dalam melakukan implementasi mikroergonomi pada langkah ke-6, ke-7, dan ke-8. Ya. Nah, untuk bertransformasi menjadi organisasi yang organik dan agile itu tidak mudah, kadang-kadang butuh ya roadmap. Inilah roadmap-nya. Bisa dia nomor 1-nya, dia sebagian dulu yang dirubah, project based cross functional, bisa kemudian sesudah itu dia berpindah lagi menjadi cross functional within unit. Ini yang disebut sebagai dual mode organization. Jadi kalau Anda pernah dengar, baru kemudian dia menjadi fully network organization. Inilah kalau Anda lihat struktur organisasi sekarang, Google, Facebook, Tokopedia, Gojek, dia sudah berada di sini, ya, di kanan. Bagaimana karakteristiknya itu adalah market pool, hierarkinya rendah, tupoksinya dinamis, dia lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan. Unfortunately, kebutuhan pelanggan itu abstrak, sehingga dia perlu melakukan eksperimen trial, kemudian dia fokus lebih kepada learning, dan kemudian kecepatan launching. Karena dia berhadapan dengan tadi, kondisi yang sifatnya undefined. Ya. Mereka nggak ngerti, gitu ya, masyarakat ini maunya apa. Mereka baru bisa ngerti ketika mereka dengan kemudian apa kata masyarakat, oke atau tidak oke. Sehingga ya budaya yang sifatnya experimentation lah yang kemudian diperlukan untuk kondisi lingkungan yang sifatnya tadi adalah tidak stabil. Itu langkah 1. Kemudian kita masuk ke langkah 2, kita bicara analisis subsistem teknologi. Nah, sini saya mengambil model dari Perrow ya. Ini model dalam tahun 70-an, tapi menurut saya ini cukup bagus. Sampai sekarang saya masih pakai. Kalau kita bicara teknologi, maka kemudian teknologi itu bisa kita sederhanakan, pilihannya matriksnya 2x2. Gitu ya. Basisnya adalah problem analyzability, apakah dia well-defined atau ill-defined. Ya, jadi permasalahan kebutuhan pelanggan itu kemudian sifatnya well-defined atau ill-defined. Ya. Atau kemudian terkait dengan variabilitas pekerjaan yang akan dilakukan. Apakah rutin atau variasi. Sehingga dari situ kita akan keluar dengan 4 tipologi teknologi. Yang pertama adalah rutin. Kalau rutin mungkin manufaktur biasa kita kenal ya, pabrik. Bisa juga dia sifatnya craft atau engineering. Kalau tipikalnya itu adalah sesuatu yang kemudian craft itu di situ ada art-nya, gitu ya, ada modifikasinya. Tapi ketika kemudian desainnya sudah dapat, maka kemudian dia bisa lakukan yang lebih sifatnya itu rutin pekerjaan.
Jadi industri pakaian itu adalah craft. Desain penting, sudah desain produksi. Kalau rutin, desainnya sudah given. Ya. Suara apa itu? Ya, kalau desainnya sudah given, maka kemudian dia cukup kemudian running produksinya. Kemudian kalau engineering, ya, desainnya kemudian mungkin itu sudah oke, tapi how to-nya yang kemudian berbeda-beda. Ya, tapi sekarang dengan teknologi 3D ini harusnya engineering sudah lebih mudah ya. Non rutin itu adalah dua-duanya gitu ya. Dia harus menstrukturkan dulu, dia kemudian harus merancangnya dan seterusnya. Inilah yang banyak sekarang dengan konteksnya digital product gitu ya. Non rutin. Dari sini analisis subsistem teknologi kita harus mampu nanti menyambungkannya juga dengan kriteria kinerja perusahaan. Jadi sebelum kita masuk ke langkah 6, 7, 8, kita harus lihat dulu. Ini perusahaan ini bicara apa sih goals-nya? Dia bisa efisiensi, bisa effectiveness, bisa safety, bisa health, bisa productivity, quality of working life, profitability, dan seterusnya dalam setiap tahapan prosesnya. Sehingga sekarang Anda udah punya apa tadi? Anda udah punya data terkait tentang lingkungan, Anda punya data terkait tentang organisasi, Anda sudah punya data terkait dengan teknologi, maka semuanya itu Anda harus lihat sekaligus untuk melihat bagaimana seharusnya dia, karena harusnya itu balance di situ, teknologinya tidak pasti, sampai kemudian rancangannya seperti apa, dan kemudian yang kedua Anda sudah bisa menemukan gap di situ. Jadi masalah kita itu apa sebenarnya? Gap-nya itu ada di mana sebenarnya? Gitu ya. Ini yang kemudian menjadi feedback, menjadi kemudian feeding untuk Anda masuk kepada tahapan selanjutnya, itu adalah Anda menentukan, ya sesudah unit kerja, ya ini sederhana, nanti menentukan variance. Tapi sebelum variance itu Anda rumuskan, Anda kumpulkan datanya, tentukan dulu unit kerja yang dianalisis. Bisa gunakan modelnya dua. Ya, yang sering saya pakai itu adalah APQC. APQC ini adalah American Productivity Quality Center. Ya, dia membagi sederhana ya, ada core dan ada kemudian supporting enabler. Core itu adalah operating processes, bawahnya itu adalah management atau support services. Anda akan fokus di mana analisisnya? Pak, saya akan fokus semua. Oke, nggak masalah. Karena untuk setiap gitu ya, setiap kelompok proses ini kriteria kinerjanya bisa jadi beragam. Ya, ini contoh gambaran ya. Ini dari Kleiner, ini Anda bisa kembangkan menjadi gambarnya seperti ini di kiri. Atau Anda juga bisa membuat gambar dengan versinya itu adalah Porter's Value Chain. Ya, Porter's ini dia punya primary activities, di bawah diletakkan, kalau ini di atas, dan kemudian ini adalah support. Ya, menariknya Porter's dibandingkan APQC, dia kemudian ada panah ke kanan. APQC menggambarkan bagaimana enabler dengan core. Jadi dua-duanya ada plus minus. Silahkan Anda tentukan. Mau unit analisisnya semua bagian perusahaan, atau hanya unit tertentu, tapi Anda tahu di mana unit itu berada dalam suatu kesatuan proses flow dari suatu perusahaan. Baru yang keempat tadi saya katakan, ya, kumpulkan data terkait dengan variance. Apa ini maksud dengan variance? Unexpected, unwanted deviation from standard, from expectation, from kemudian specification, from norms. Ya. Jadi apa nih yang berubah, yang berbeda? Yang itu berdampak kepada kriteria kinerja tadi. Jadi kalau Anda datang misalnya ke sebuah perusahaan bagian pengecatan, ya nih kualitas catnya masalah, gitu ya. Ini lamanya waktu pengerjaan, harusnya ini 2 hari, rata-rata jadinya sekian. Kemudian supply-nya, harusnya ini setiap 2 hari kita udah datang nih, tapi ternyata belum. Nah, ini udah masuk kita nanti kepada isu-isu mikro sebenarnya. Tapi kita belum tentukan ya, yang mana yang akan kita jadikan prioritas masalah. Di langkah 4 ini kita baru menyusun masalah-masalah. Kita lihat bahwa permasalahan itu terkait dengan ketidakpastian lingkungan, permasalahan itu terkait dengan tipologi teknologi, permasalahan itu terkait dengan
organisasi yang saat ini ada. Itu Anda bisa turunkan dari sana semuanya, menjadilah dia kemudian pilihan-pilihan atau list of variance yang saat ini ada di perusahaan. Yang mana yang akan prioritas nanti kita perbaiki adalah terkait dengan key variance. Ya. Nah, metode yang pertama itu kalau di buku Anda bisa gunakan matriks key variance. Ini saya copy paste dari sana. Key variance adalah those variances that significantly impact performance criteria and or may interact with other variances. Jadi bisa metodenya itu Anda nanti lihat mana varians yang saling berinteraksi. Semakin dia banyak saling berinteraksinya, contoh ya, ada yang kemudian raw material inconsistency, dia relevan untuk ketiga tipe, berarti dia mungkin masuk key. Ada yang di bawahnya dia relevan cuma buat 2, berarti dia bukan key variance. Nah, key variance ini yang kita perlukan untuk ya mendapatkan prioritas, mana yang kita pecahkan terlebih dahulu, mana yang harus kita perbaiki terlebih dahulu. Metode yang kedua yang pernah saya pakai juga adalah, aduh susah nih key variance ini, gitu ya, karena belum tentu walaupun dia itu relevan berinteraksi banyak, tapi impact-nya belum terukur. Makanya lebih baik kalau kita ingin mengukur impact, kita menggunakan matriks analisis risiko. Ya, risiko itu bisa basisnya, kita lihat risiko terkait dengan citra organisasi atau perusahaan, risiko keuangan, risiko operasional, risiko bisnis, risiko legal, dan seterusnya. Sehingga untuk setiap variansi itu Anda bisa lihat sebenarnya. Dampaknya kira-kira ekstrim, risikonya ekstrim, tinggi, sedang, rendah, menengah, dan seterusnya. Yang tinggi dan ekstrim itulah yang kemudian menjadi key variance. Untuk kemudian di langkah ke-6, Anda mulai lakukan analisis. Ya. Jadi apa key variance-nya? Anda bisa analisis. Baru masuk di sini adalah analisis subsistem personal. Orangnya seperti apa yang melakukan? Profesionalitasnya seperti apa? Pengalamannya seperti apa? Kompetensinya gimana sih? Budayanya sudah oke belum mendukung kemudian ideal yang ingin kita capai? Ya, di langkah 1 itu ada misi dan seterusnya. Nah, ini kita petakan. Ya. Controlling role-nya siapa nih? Gitu ya, mesinkah, orangkah? Ya, controlling action-nya apa saja yang selama ini dilakukan? Nah, gimana semua? Baru kita memahami proses itu secara spesifik, karena kita sudah dapat sekarang key variance-nya apa. Nah, kalau di sini saya yakin Anda sebagai orang TI, ergonomi Anda udah bisa ya. Langkah 6, langkah 7 Anda mulai lakukan ya, evaluasi apakah kemudian function allocation-nya sudah oke atau belum, dan harusnya seperti apa. Mana yang kemudian orang harus kemudian take full action, mana yang kemudian teknologi harus dominan. Kalau suatu pekerjaan yang sifatnya repetitif, pekerjaan administratif, pekerjaan yang sifatnya mungkin akan membosankan, serahkan ke teknologi. Tapi kalau itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang kemudian manusia butuh dibutuhkan inovasi di situ, dibutuhkan pengambilan kesimpulan yang cepat, adjustment, maka bisa jadi manusia yang kemudian harus taking lead. Atau kombinasi di tengah. Nah, ini adalah hurufnya ya. H gede M kecil, H besar M besar, M-nya besar, H-nya kecil, atau M-nya besar. Ini adalah gambaran terkait dengan function allocation. Jadi ujungnya kemudian permasalahan tadi tidak akan lepas ya. Jadi kalau apapun masalah di tempat kerja itu dalam tataran mikro adalah isunya memang adalah man machine. Tapi math ini sudah mengawal Anda nggak langsung jump in ya. Ini adalah masalah tombolnya, kontrolnya, kendalinya nggak bisa dibaca ya, ntar dulu gitu ya, karena belum tentu dia menjadi key variance gitu, ya. Ada isu lain yang lebih besar dan seterusnya. Oke, dalam 10 menit ke depan ini nanti kita bisa diskusi ya. Jadi saya ingin sampaikan inilah ringkasannya. Jadi yang agak susah tadi Anda pahami mungkin karena memang tidak mudah juga baca textbooknya ya. Saya summary-kan kira-kira ya dengan bahasa Indonesia seperti lingkungan eksternal, subsystem teknologi, kemudian kita masuk kepada unit analisis kita ada di bagian yang mana, kumpulkan variance, kemudian buat matriks variance-nya, tentukan key variance, kemudian masuk kemudian
subsystem personel, lakukan joint optimization dan joint design. Ya. Jadi teknologi saat ini seperti apa orangnya, maka kemudian kita optimisasikan. Orang dalam batas tertentu bisa kita minta untuk kemudian belajar, sehingga kemudian kita harus buat organisasinya harus lebih longgar, ya. Jadi nggak semuanya itu kemudian ya udah terima manusia as it is gitu ya, sebagai apa adanya, nggak juga gitu ya. Jadi itulah yang kita bicara terkait tentang joint optimization. Titik optimal bagaimana yang bisa kita raih, ya, teknologinya harus seperti apa, manusianya harus seperti apa untuk setiap proses kegiatan atau aktivitas, ya. Sekarang kita lihat contoh penerapan sekarang, ya. Jadi tadi langkah yang 10 saya sudah sederhanakan, saya juga sudah berikan alternatif, ada langkah-langkah yang kemudian lebih sederhana, poin utamanya apa gitu ya. Maka kemudian ini contoh satu paper dulu dari luar negeri, bicara tentang penerapan MET di construction system safety. Nah, ini dia berikan tahapannya, ini ada di papernya kalau Anda ingin baca. Jadi saat scanning analisis, yang kemudian dianalisis oleh dia itu terkait dengan climate, culture, kemudian supplier, kontraktor, environmental regulation, ya, dia lihat potret yang besar. Levels of organizational complexity, centralization, dan formalization. Clear ya? Kita bisa lakukan ini semua. Langkah kedua, dia lakukan sistem performance analysis. Dia buat, ya ini terlalu spesifik kalau saya. Langkah kedua tadi, kita melihat sebenarnya bagaimana teknologinya saja. Nah, ini kemudian dia buat lebih detail ya. Di mana pekerjaannya apa saja, tasnya apa. Kalau saya lebih fokus itu tipologinya seperti apa, itu langkah yang kedua. Ya, dan tetap kira-kira kriteria performanya apa yang relevan. Langkah yang ketiga, unit operasi ini sama. Ya, jadi Anda mau fokus di unit kerja mana, unit organisasi mana, unit operasi mana. Langkah keempat, variance data. Ini nggak ada ya. Ini Anda tinggal kumpulkan variance apa, kemudian variance itu Anda olah ya untuk menentukan key variance-nya apa dan seterusnya. Jadi ini contoh yang bisa Anda ikuti. Sampai kemudian dia kemudian keluar dengan sebuah solusi terkait dengan peningkatan aspek safety ya dalam industri ini, dalam perusahaan ini dan seterusnya. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan kepada Anda contoh, ini adalah mahasiswa S2 saya, bicara tentang aplikasi MET di healthcare di rumah sakit. Ya. Nah, akhir dari tesisnya kemudian dia rangkum seperti ini. Ya, dia punya modifikasi MET tersendiri. Ya boleh aja saya katakan tadi, MET itu bukan sebuah langkah yang kemudian Anda harus A, B, C, D. Ya, dia lebih memberikan framework, tahapan-tahapan, detailnya bisa kita sesuaikan, atau langkahnya itu mungkin bisa kita gabung 1 atau 2 gitu ya, sesuai dengan tadi, karena tipologi industri itu beragam gitu ya, jadi nggak bisa juga kita paksakan sama persis seperti panduan yang diberikan oleh MET itu sendiri. Sama A-nya itu dia bicara memang pertama dia visi misi, oke. Kemudian identifikasi lingkungan, evaluasi kesiapan organisasi menghadapi lingkungan. Kemudian dia masuk kepada analisis teknologi, tipe struktur produksi, cukup sampai di sini, nggak usah terlalu detail ya. Kemudian kesiapan organisasi untuk menghadapi teknologinya seperti apa. Ini ada panahnya di sini, gitu ya. Kemudian masuk ke dia, kemudian analisis personel. Mulai dari C-nya dulu. Unit operasinya ditentukan mau dia fokus kemana. Nah, saya minta waktu itu lakukan pemetaan proses karena dia ingin spesifik. Baru tentukan variansinya apa, gap antara ekspektasi performansi dengan realitas yang ada. Sehingga dia dapat gap, dapatlah dia variance. Buat matriks variance, tentukan tingkat risiko. Sehingga di situ dapatlah variance kunci. Variance kunci ini kemudian digunakan untuk ya lanjut ya, pembuatan tabel kendali varians kunci tadi ya,
allocation role-nya seperti apa, allocation action-nya seperti apa. Kemudian F4-nya evaluasi level kompleksitas dari sini tadi ya. Jadi ini Anda lihat A3, B2, F4, G3 dia nyambung menjadi insight untuk kemudian merancang ya organisasinya seperti apa. Di sini ada peta peran tanggung jawab RASCI, kemudian di sini ada terkait dengan masuk orangnya seperti apa, profesionalismenya, budaya, faktor psikososial. Dan kemudian G3 variansi kunci kita masuk kepada joint ya joint design, function allocation, kita rancang subsystem teknologinya, kemudian kita rancang subsystem personalnya. Ini kemudian kita gunakan untuk perancangan subsystem organisasi. Adalah muncul hasilnya adalah usulan peta peran, role, dan peta tanggung jawab hasil perbaikan. Masuklah fase joint optimization. Ya. Kemudian tinggal joint design, ini sudah, kemudian masuk kalau tahapan nomor 8, nomor 9, merancang enabler-nya, supporting system-nya. Nomor 10, terapkan dan iteratif. Jadi ini gambar yang kita sederhanakan, ya. Saya juga paham ya, di beberapa case ketika saya minta mahasiswa untuk membaca MET yang versi asli tadi, ini apa begitu ya, karena itu dirancang 2000, bukunya 2001 ya, jadi udah cukup lama. Nah ini kita kembangkan ya berdasarkan riset-riset kita. Inilah kemudian aplikasi penerapan MET itu contohnya di healthcare seperti apa, tadi baru tahapan. Nah ini contohnya gitu ya. Jadi kita coba terapkan di sebuah rumah sakit, tapi namanya rumah sehat ya. Jadi rumah sehat, klinik sehat, analisis lingkungan, VUCA levelnya rendah menengah, gitu ya. Nah, kompleksitasnya, nah ini yang kemudian kita lihat harusnya bicara ya kalau rendah menengah, diferensiasi vertikalnya tinggi, diferensiasi horizontalnya tinggi, spesialisasinya juga tinggi, integrasinya juga tinggi. Sentralisasi tinggi, formalisasinya tinggi, dan seterusnya. Nanti kita lihat, ada kondisi saat ini dan ada kemudian kondisi desainnya seperti apa seharusnya. Kemudian tadi, proses bisnisnya dipetakan. Ya harus kita lihat, dari sinilah nanti kita akan melihat di mana titik-titik lemah variansnya itu yang paling banyak terkait dengan kriteria kinerjanya. Nah, dilihat, dibedakan, dipisah, maka kemudian ini contoh variansnya itu cukup banyak ya, sekian puluh. Ini hanya contoh disederhanakan. Kemudian untuk menentukan variance control, key variance, kita gunakan pendekatan analisis risiko. Dampaknya seperti apa ya terhadap citra perusahaan, finansial, kelangsungan bisnis, legal, kemudian kemungkinannya ya dan dampak kemungkinan itu tingkat kemungkinan terjadi ya. Mungkin terjadi setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap 6 bulan, setiap tahun, setiap 5 tahun. Perkalian antara kemungkinan dampak, inilah kita akan mendapatkan risk level. Kalau risk levelnya tinggi, ekstrim, maka kemudian dia menjadi key variance. Ya. Fokuslah di situ. Gitu ya. Itulah yang harus kita perbaiki. Nah, ini adalah gambaran. Dan juga di sini juga dipetakan, dia terkait nggak dengan variansi yang lain. Nah, maka di sini ya, variansi lain itu dia saling berhubungan atau tidak. Ternyata yang ini berkaitan dengan 6 yang lain, tingkat risikonya sedang dipilih. Ya ini terserah ya, nanti expert yang menentukan. Ini tinggi, kenapa nggak dipilih? Alasannya variansi yang lainnya kecil. Nah ini debatable ya. Ini bisa dipilih juga sebenarnya. Tapi ini adalah masalah prioritas. Tentu yang paling prioritas di sini, tekanan darah terukur tidak presisi. Variansi yang lain terkait dengan dia ada 5, dan kemudian tingkat risikonya juga tinggi. Ini nomor 1, ini nomor 2, yang nomor 1 paling bawah. Tidak semua keluhan pasien teridentifikasi. Dia juga menyebabkan 6 variansi yang lain dan risikonya tinggi ya, kekecewaan. Nanti dia pasiennya nulis nanti di sosial media, habislah citra organisasi rumah sakitnya dan seterusnya. Nah, ini yang menjadi prioritas. Nanti ini yang kemudian dipecahkan dulu. Ya, itu gambaran. Pecahnya, cara melakukan solusinya, tadi ingat ya, gambarnya itu, kalau Anda lihat gambar di sini, solusinya itu harus integratif ya. Ya, kita bicara di sini. Gimana teknologinya, gimana personilnya, kita udah analisis tadi nih personilnya.
kemudian subsistem organisasinya seperti apa. Ya, gunakanlah tadi paradigma filosofis balance modelnya seperti apa. Kemudian ini contoh yang ya sama ya. Kemudian kita buat tabel kendali varians kuncinya. Ya, apa variansnya, kemudian di tahapan proses yang mana, siapa yang mengontrol, informasi apa yang diperlukan dan seterusnya. Dari sana baru kita rancang RASCI-nya. Ya, siapa yang bertanggung jawab apa, gitu ya. Kemudian tadi sebelumnya harusnya ada satu lagi ya, saya nggak munculkan di sini adalah terkait dengan teknologi, dia mengambil peran apa dan orang melakukan peran apa. Ya, itu yang disebut dengan function allocation. Ini kelewat nih satu slide ya. Function allocation sesudah ini baru kemudian kita lakukan matriks RASCI by design. Nah, ketika implementasi nanti kita bandingkan dengan ya tupoksi yang saat ini benar nggak seperti ini. RASCI itu R-nya responsible, A-nya accountable, S-nya support, C-nya consulted, ya orang yang dikonsulkan, kemudian I itu adalah siapa yang diinform. Baik, mungkin itu Pak Yus pas 11:30 ya, 1,5 jam kurang lebih saya bicara. Mungkin alangkah baiknya kita bisa diskusi. Silakan kalau ada pertanyaan dari adik-adik semua, mau pertanyaan pakai bahasa Minang, ya saya juga mengerti. Silakan ya, mau bahasa Minang, bahasa Inggris. Mau bahasa Indonesia, mau bahasa Arab, silahkan gitu ya. Nah, tapi jangan bahasa Jawa ya. Nah, nggak ngerti saya ya. Kalau bahasa Sunda saya ngerti sedikit ya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.